Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal awliya wal sayyidil solihin wal malaikatil muqarrabin khususan musannif handal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan man ajajani kitab Syekh Fadil Al-Jailani wa khususan Syekh wa khususan Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, surat Al-Anfal ayat 21, 22, 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabbi indallahi summul bukmul ladzi la ya'qilun. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Ayat ini khitabnya adalah alladzina amanu, ya, yaitu orang-orang yang beriman. Sebab ayat sebelumnya yang menjadi objek kajian yaitu terkait dengan orang-orang kafir Quraisy yang selalu membuat rekayasa, akan tetapi rekayasanya orang-orang kafir dalam melawan perintah Allah, dalam melawan dakwah ajakan, selalu mengalami kebuntuan. Maka ayat ini akan memberikan penekanan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ini khitabnya, wahai orang-orang yang beriman. Ya, di dalam kajian ayat Al-Quran, ya, kita bisa menemukan banyak khitab dalam Al-Quran. Itu ada beberapa khitab yang menggunakan bermacam-macam, seperti ya ayuhan nas, ini umum, wahai para manusia. Ini siapapun termasuk khitab ini. Tapi kalau sudah fokus kepada orang yang beriman, khitabnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak masuk dalam khitab ayat ini.
Apa isi kitab ayat ini? Ati Allah, taatlah kamu sekalian Allah pada Allah, wa rasulahu dan utusan Allah. Di ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman ya hendaklah mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Wala tawallau, dan janganlah kamu berpaling anhu dari Allah, wa antum tasma'un, sedangkan kamu telah mendengarkan. Jadi ada dua poin dalam ayat ini. Orang yang beriman diminta untuk taat Allah dan Rasul apapun bentuk perintah atau larangannya. Kita sebagai orang yang beriman wajib untuk taat dengan perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, penekanannya wala tawallau anhu, jangan kamu berpaling dari Allah sementara kamu telah mendengarkan ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ini penekanan yang kedua, jangan kamu berpaling. Artinya bahwa orang yang sudah beriman kepada Allah itu ada kemungkinan untuk berpaling. Maka ayat ini melarang. Jangan sampai kita sudah beriman kepada Allah, ya, diperintah untuk taat kepada Allah dan Rasul, ya, kita bisa menerima. Akan tetapi harus diingat, jangan ini penekanan yang kedua, jangan kamu berpaling dari Allah sedangkan kamu telah mendengar ya firman Allah melalui Al-Quran ya, atau dawuh Kanjeng Nabi melalui hadis-hadis Nabi. Nah, dari ayat ini sudah dapat memberikan penjelasan bahwa kita disuruh taat kepada Allah dan Rasul, tetapi waspada terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang ngajak berpaling dari Allah. Nah, ini harus kita sadari. Siapa yang selalu ngajak berpaling dari Allah? Nah, semua ada di dalam diri kita. Kalau kita bisa mendeteksi di dalam diri kita, ya, bahwa di dalam diri kita ini ada, ini kalau kita kaji ya dari sisi tasawuf supaya kita memahami apa sih yang dimaksud wala tawallau, jangan kamu berpaling. Ini berarti kan ini larangan. Tapi kita harus mendeteksi ada enggak sih potensi yang ada di dalam diri kita yang mengajak berpaling dari Allah. Maka dengan isyarat ini kita bisa mengkaji ke dalam diri kita. Dalam kajian tasawuf ya, sebagaimana Imam Ghazali ya, bahwa di dalam diri kita ini ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu sawiyah, ada nafsu mutmainnah. Ya,
Syekh Abdul Somad Al-Palembani mengembangkan menjadi 7 nafsu, ya. Tidak 4, tapi menjadi 3. Rodiyah, Mardiyah, Kamilah. Jadi menambahkan 3 sehingga menjadi 7. Nah, 4 nafsu ini bisa kita pelajari, ya, dengan pendekatan tasawuf, dengan melihat ke dalam diri bahwa di dalam diri kita ada potensi nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini yaitu nafsu yang digerakkan oleh nafsu kebinatangan. Artinya potensi kebinatangan, ya, seperti sifat tamak, rakus, serakah, ya. Ini kan sifat-sifat binatang itu. Atau yang bahimiah seperti kayak kambing, ini dia nggak rakus, nggak serakah, tapi dia orientasi hidupnya, ya, hanya mencari makan, kemudian mencari kepuasan nafsu. Ini yang bahimiah, ya. Jadi di dalam diri kita ada yang sabuiyah, yaitu potensi kebinatangan yang liar, yang memiliki sifat serakah, rakus, ya, ini ada semua. Kemudian pendendam, ya. Tapi ada juga binatang yang bahimiah, ya, yang tadi sudah dijelaskan, seperti binatang ternak, ya, contohnya kambing. Kambing ini dia nggak serakah. Kambing ini nggak ganas kayak seperti serigala memangsa yang lain, ya. Kambing ini orientasinya dia mencari makanan sepuas-puasnya untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah itu dia mencari kepuasan nafsunya, ya, mencari lawan, gitu. Jadi orientasinya hanya sebatas itu. Maka apabila ada manusia yang orientasi hidupnya, ya, sebatas memenuhi perut, ya, kemudian turun di bawah perut mengikuti hawa nafsunya, ya, itu berarti kualitasnya ini sama dengan bahimiyah. Kualitasnya mungkin wujudnya manusia, tapi kualitasnya, ya, sama dengan bahimiyah. Kalau ada orang, ya, wujudnya manusia tapi rakus, serakah, sadis, nah, ini berarti ada potensi nafsu sabuiyah. Wujudnya manusia tapi dominasi nafsu sabuiyah nyata di dalam diri. Wujudnya tadi sifat rakus, serakah, sadis, itu seperti binatang liar. Nah, nafsu ini menjadi hijab bagi orang yang menuju Allah. Maka nafsu bahimiyah dan sabuiyah ini harus ditundukkan. Rasulullah SAW sudah memberikan resep untuk menundukkan nafsu bahimiyah dan sabuiyah di dalam diri kita. Ya, kita sudah diajarkan oleh Rasulullah untuk membiasakan puasa sunnah, yaitu puasa Senin Kemis atau puasa gabung. Karena dengan puasa otomatis, ya, nafsu yang selama ini mendominasi itu lambat laun akan mengalami penurunan tensi, penurunan kualitas. Yang awalnya liar akan mulai melunak. Yang awalnya buas akan mulai merunduk. Yang awalnya orientasi hanya perut di bawah perut sudah mulai berkurang. Sudah mulai orientasi ke akhirat. Sudah mulai berpikir bahwa setelah kehidupan ada kematian.
Bagaimana persiapkan saya setelah mati? Nah, ini perlu ditundukkan dengan tadi resep dari Rasulullah, yaitu puasa Senin, Kamis, puasa sunnah atau puasa Daud. Gitu. Nah, kemudian nafsu yang kedua, itu nafsu yang pertama. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah. Ini nafsu syaitoniyah. Nafsu syaitoniyah ini masuk ke dalam diri kita, ya, yajri majrad dam. Dia mengalir melalui aliran darah. Maka sejak makan, ya, perlu baca basmalah. Sejak makan perlu makanan yang halal, thayyiban, ya, sehingga masuk ke dalam perut ini menjadi energi positif. Tapi sebaliknya kalau makannya barang yang haram, lupa baca basmalah, gitu, maka ini akan menjadi pintu untuk masuknya setan ke dalam diri kita. Wujud apa? Wujudnya apa setan masuk ke dalam diri kita? Yaitu berupa ajakan-ajakan yang negatif yang muncul di dalam diri kita. Ajakan utama syaitan di dalam diri kita adalah untuk berpaling dari Allah. Ya. Kita mau ibadah digoda. Jangan ibadah dulu, jangan sholat dulu, ntar saja. Nah, ini nafsu lawamahnya sedang mengganggu. Mau melakukan kebaikan kepada seseorang, menolong kepada saudaranya, ada bisikan, jangan, ngapain ditolong, enak banget. Nah, ini nafsu lawamah ini selalu mengajak kita untuk berpaling dari Allah. Mau sholat berjamaah di masjid, ya, setan datang dengan membisiki, ya, bisikan-bisikan seperti riya, ya, memalingkan niatnya yang awalnya sudah karena Allah, tapi dipalingkan karena ingin dilihat oleh makhluk, ingin dilihat oleh manusia. Ini juga bentuk nyata setan memalingkan ke dalam diri kita. Sudah takbir, sudah sholat, setan masuk lagi. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisiki kita, ya, mengajak tamasya pikiran kita, sehingga di dalam sholat kita tidak ada rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nafsu syaitaniyah ini nyata ada di dalam diri kita. Syaitaniyah ini, ya, kalau diajak ketakwaan itu selalu melawan, selalu ngajak berbalik. Sebaliknya kalau diajak kepada kemaksiatan, wah, itu paling mendukung, paling seneng banget. Nah, karena itu perlu mendeteksi di dalam diri kita, apakah selama ini diri kita ini masih dikuasai nafsu lawamah atau tidak. Apakah selama ini kita kalau mau ibadah, ya, itu ditarik-tarik oleh setan atau tidak. Maka kalau ada, ya harus dilawan. Lawannya pakai apa? Ya riyadhah mujahadah. Ya, dasarnya di dalam Al-Quran jelas. Ya, ayat Al-Quran memberikan motivasi kepada kita untuk melawan. Untuk melawan nafsu-nafsu, ya, lawamah maupun amarah tadi, ya, dengan riyadhah mujahadah. Nah, kemudian teknik lain, ya, karena setan masuknya melalui aliran darah, juga bisa menggunakan zikir. Zikir sebagai senjata untuk memutus mata rantai berkembang biaknya setan di dalam diri kita.
Maka orang-orang yang kosong dari zikir itu akan menjadi tempat yang paling nyaman bagi setan. Itu. Pokoknya kalau orang yang lepas zikir, ya, lepas mengingat Allah, itu setan paling demen. Maka para ahli tarekat itu ya, menganjurkan untuk zikir setiap saat. Supaya apa? Supaya jangan ada waktu atau ruang sedikit pun yang dimanfaatkan oleh setan. Sebab kalau dimanfaatkan oleh setan, pasti diajak untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kaitannya dengan ayat tadi, wala tawallau anhu, kamu jangan berpaling dari Allah. Ini artinya kalau kita tidak bisa menundukkan amarah dan lawamah yang ada di dalam diri kita, pasti kita akan menjadi orang yang berpaling dari Allah. Padahal wa antum tasma'un, kamu sudah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh para kiai, para ustadz. Maka kalau kita sudah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, tapi tidak memahami ke dalam diri, mengenali ada apa di dalam diri, ya, tidak mengenal amarah dan lawamah di dalam diri, maka ketika amarah bermain, lawamah bermain di dalam diri kita, dan pasti ajakan kedua nafsu ini akan mengajak kita untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mafhum daripada ayat ini, supaya kamu tidak berpaling, ya dua ini, nafsu ini yang harus ditundukkan. Kalau tidak mau riyadhah mujahadah dengan puasa, dengan zikir, ya sulit dua nafsu ini bisa ditundukkan. Gitu. Jadi ternyata ayat ini walaupun ya kalimatnya singkat, tapi kedalaman maknanya ternyata cukup luas. Walau anhu, ya penjelasannya cukup mendalam sekali. Ini kalau dikaji dalam perspektif sufistik. Gitu. Kalau dikaji secara tekstual, dan janganlah kamu berpaling dari Allah. Jangan berpaling, ya udah, pokoknya saya tidak berpaling, kan sederhana gitu. Tapi tidak memahami unsur-unsur apakah yang ada di dalam diri kita ini yang sering mengajak berpaling dari Allah. Ternyata teorinya ada di ilmu tasawuf. Itu. Maka perlunya mengenal nafsu yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa riyadhah mujahadah, menundukkan amarah dengan puasa, menundukkan lawamah dengan zikir, baik nafi isbat, ismul zat, zikir syir dan seterusnya. Ini supaya apa? Supaya tidak ada ruang lagi syaitoniyah dan bahimiyah tadi itu bermain di dalam diri kita. Lah itulah sesungguhnya musuhmu. Itu. Karena syaitoniyah tidak berupa wujud fisik yang ya seperti kayak ilustrasi gambaran genderuwo mak lampir, tidak. Ya. Syaitoniyah ada di dalam diri kita. Hadis Nabi menjelaskan masuk melalui aliran darah. Maka kalau kita sudah tahu, oh masuknya melalui aliran darah, kita putus dengan tadi riyadhah mujahadah, puasa Senin Kemis, puasa Daud, zikir yang istiqomah gitu. Maka ketika kita bisa istiqomah, pasti potensi nafsu amarah lawamah yang biasanya itu naik, itu lambat laun, ya dia mulai berkurang.
Ini. Sebab kalau yang amarah lemah masih begini, ya pasti orangnya, karakternya ya persis hum kal an'am ya. Oleh Al-Qur'an dikritik hum kal an'am, mereka seperti binatang. Bal hum adul, bahkan lebih sesat. Sebab apa? Ya, sebab dia tidak bisa menggunakan mata, tidak bisa menggunakan pendengaran, tidak bisa menggunakan hati untuk memandang dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Jadi walau tawallu anhu, ternyata ya kita terbuka pemahaman ya bahwa yang mengajak berpaling kita dari Allah adalah dua nafsu, ammarah dan lawamah. Nah, inilah yang harus kita riyadhah mujahidin supaya dia tidak berkembang menguasai diri kita. Maka orang-orang riyadhah ya dalam menuju Allah itu prosesnya panjang ya, tidak bisa secepat kilat. Proses menundukkan hawa nafsu itu nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa pakai kursus singkat menundukkan hawa nafsu seminggu sebulan dijamin. Nah, itu mustahil karena ini membutuhkan proses panjang. Ya, Rasulullah SAW yang maksum, beliau riyadhah mujahadah naik turun ke Gua Hira itu sejak menikah, setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah sampai usia 40 tahun. Ini yang disebut fase taholli, yaitu membersihkan kotoran-kotoran batiniah yang ada di dalam diri kita, yaitu ammarah dan lawamah. Itu, ya. Jadi luar biasa ini penjelasannya sehingga kita memiliki ya, gambaran yang utuh. Oh, ternyata yang bikin kita berpaling itu ada di dalam diri kita. Oh, wujudnya itu, ya, itu. Ayat berikutnya, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ini ayat berikutnya diingatkan lagi. Wala takunu, dan jangan kamu menjadi apa? Menjadi orang-orang yang balelo, yang tidak mau taat kepada Allah dan tidak memiliki semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Ini wala takunu. Kalladzina qalu, seperti orang-orang yang berkata. Orang-orang yang berkata tapi di dalam dirinya ada kemunafikan, ada keingkaran. Mereka berkata apa? Sami'na, kami mendengar. Ya, misalkan ini ayat ini menjelaskan jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang mudah berkata sami'na, kami mendengar ya Allah gitu. Kami mendengar perintahmu ya Allah, kami mendengar perintah nabimu, atau kami mendengar ya, perintah dan laranganmu melalui kalam-kalam para ustadz, para kiai. Sami'na, kami mendengar, hanya mendengar tok. Akan tetapi di dalam dirinya, di dalam hatinya masih ada nifak, kemunafikan, masih ada keingkaran. Ini berarti masih ada penyakit. Sekalipun lesannya berkata sami'na, tapi di dalam hatinya masih ada ingkar, ada nifak, penyakit batiniah, ya. Wahum la yasma'un, sama mereka orang-orang yang semacam ini juga tidak akan bisa mendengar kalam Allah, perintah-perintah Allah, maupun ya
dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata masih ada penyakit ya. Kalau zaman Nabi, ya Jambi saya sami'na ya Nabi gitu. Padahal di dalam dirinya masih ada ingkar. Masih ada kemunafikan. Setelah Nabi nggak ada, dikatain, apaan itu Muhammad gitu. Dicela gitu. Ajaran apaan itu gitu. Jadi namanya di dalam dirinya ada keingkaran, ada kemunafikan. Kalau bicara samina, kami mendengar ya Rasul, gampang. Kami mendengar wahai guru, nah, gampang. Kami mendengar wahai buya, nah, gampang. Kami mendengar wahai ustaz, gampang. Di lisan. Tapi selama di dalam hatinya masih ada penyakit nifak, ingkar, maka apa yang dia dengar tidak mampu merebes ke dalam hati dan jiwanya. Gitu. Jadi orang yang hanya menjawab secara lisan syami'na, tapi penyakit batiniahnya masih memenuhi hatinya. Ya, hukut, hasud, ya kan, ditambah lagi tadi ya ingkar, tambah lagi nifak, nah, itu udah penyakitnya udah komplit itu. Maka sulit untuk bisa menerima kebenaran. Itu. Di depannya sami'na, oh iya, bagus. Di belakangnya apaan gitu kan. Ya, gitu ya. Jadi ayat ini memberikan penjelasan bahwa sekalipun dia secara lisan sudah menyampaikan sami'na, kami mendengar, tapi kalau di dalam hatinya masih ada penyakit-penyakit batinnya, maka apa yang dia dengar sehingga keluar kalimat sami'na itu tidak akan mampu merubah dirinya, merubah hatinya, merubah jiwanya, merubah akhlaknya. Artinya tidak bisa merevolusi dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Gitu. Maka solusinya ada di ilmu tasawuf. Menurut Imam Ghazali, bahwa penyakit-penyakit batiniah tadi ya, seperti keingkaran, kekufuran, kemunafikan, kefasikan, gitu ya. Itu semua ada di dalam diri. Ya. Itu juga menjadi bagian dari wujud nafsu lawamah. Kalau ingin membersihkan kotoran-kotoran batin, teorinya dalam tasawuf sederhana, yaitu riyadhah mujahadah dan zikir yang istiqomah. Itu. Jangan saya sudah zikir baru seminggu, kok saya tidak merasakan apa-apa gitu. Zikir yang istiqomah ini membutuhkan waktu dan kesungguhan. Riyadhah mujahadah juga membutuhkan waktu, membutuhkan kesungguhan. Para sufi yang sudah berhasil menundukkan hawa nafsunya itu juga butuh waktu panjang dan keistiqomahan. Maka nggak bisa ya ujuk-ujuk pengen bersih ya, itu tidak bisa ya. Maka kalau kitab ini kita kaji dari pembahasan kitab Ihya, akan terdeteksi bahwa ini masih ada fawahis batinnya gitu ya. Fawahis batinnya itu ya keburukan-keburukan yang sifatnya batinnya masih bercokol di dalam dirinya. Maka orang-orang yang masih punya penyakit seperti itu ya, walaupun dia tetap setiap hari mendengarkan kalam hikmah, mendengarkan ayat Al-Quran, tapi penyakit batiniahnya masih dominan, maka pendengaran ini ya, lesannya menjawab sami'na, pendengaran yang dia terima masuk ke telinga
kanan keluar ke telinga kiri. Tidak mampu turun ke dalam hati, merubah diri sampai menjadi akhlakul karimah. Ya. Jadi penting membersihkan kotoran-kotoran batiniah yang ada di dalam diri kita ini sangat penting. Itu dasar fondamen. Ya. Istilahnya itu sebagai pondasi. Kalau pondasi ini lemah, ya sulit untuk bisa melawan tarikan-tarikan nafsu lawamah dan nafsu amarah. Ya. Ya. Ayat berikutnya. Inna syarrad dawabi. Ya, sesungguhnya paling buruk-buruknya binatang, ya, indallahi, di sisi Allah, as-summu, yaitu budak, ya. Jadi dia telinganya budak, tidak bisa mendengar suara-suara hak. Ad-istima'i kalimatil haq al-alsinatir rusul wal itu ahbiha. Jadi mereka yang sudah tidak bisa mendengar kalimat yang hak yang keluar dari lisannya para rasul, wal itu ahbiha, dan ketaatan kepadanya melalui apa? Ya melalui penjelasan para ustadz, para kiai yang menyampaikan kalam-kalam hikmah, ajaran-ajaran para nabi, ajaran para wali, ajaran orang-orang soleh. Ini telinganya nggak bisa menerima, tidak kompatibel. Ya, dikasih ajaran yang sifatnya batinnya seperti ajaran tasawuf, ilmu hakikat, nolak. Oh, ilmu apaan itu? Nah, itu karena frekuensinya dia tidak mampu menembus. Maka sum, ya, budak. Padahal yang disampaikan oleh seorang ustadz kiai ini adalah kalam hikmah yang sumbernya dari makalah-makalah para ulama sufi, yang sumbernya lagi dari para nabi, para wali, ya kan? Tapi karena telinganya tertutup, tidak ada efeknya. Oh, apaan itu ngomong apaan gitu ya. Itu kenapa asum, ya, oleh Allah itu telinganya budak. Artinya frekuensinya sudah berbeda. Al-bukmu dan bukmu, yaitu ya, bisu, ya, anitakalum biha ba'da mafhum. Syekh Abdul Qadir ini menjelaskan al-bukmu apa? Yaitu orang yang bisu dari berbicara. Ma fahimuhu, apa yang sudah dipahaminya. Walakat inda mahaqikotiha. Ya, itu. Jadi ada orang juga yang dia lesannya terkunci, tidak bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran. Itu. Alladzina la ya'qilun. Ya. Mereka ini alladzina, yaitu mereka tadi adalah la ya'qilun. Mereka orang-orang yang tidak punya akal. Ailaisu, maksudnya mereka bukanlah min zumratil ukala, termasuk orang-orang yang punya akal, yang punya pikiran. Wa in duharu alusrati, walaupun bentuk rupanya itu manusia, ya, wasaklihim, ya, bentuk rupanya itu manusia normal,
Akan tetapi hatinya dikunci oleh Allah, ditutup oleh Allah, telinganya nggak mampu mendengar kalam-kalam hikmah, tidak mampu mendengar pesan-pesan batiniah, pesan-pesan rohaniah, dan lesannya pun bahkan juga terkunci, ya tidak bisa menyampaikan. Nah, inilah orang-orang yang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ayat ini, mereka bukanlah orang-orang yang memiliki intelektual, bukanlah mereka yang memiliki spiritual. Jadi al-uqala di sini adalah orang yang tidak bisa memungsikan potensi akal, kecerdasan akal, dan juga tidak bisa memungsikan potensi spiritual. Maka laisu uqala, laisu min zumratil uqala. Itu kan sedih ini ya. Jadi kalau ayat ini boleh dikatakan istilahnya menyindir, ya menyindir banget gitu kan. Karena seburuk-buruknya binatang, nah, ini kan berarti ya, wujudnya manusia karena tadi hatinya ditutup, ya telinganya nggak bisa mendengar kalam-kalam hikmah, mulutnya terkunci, gitu ya. Dan mereka orang-orang yang seperti ini disebutkan laisu min zumratil uqala, yaitu orang yang tidak bisa memanfaatkan potensi intelektual dan potensi spiritual. Ya, sekalipun wa in dhaharu ala suratihim, sekalipun penampilan fisiknya perlinte, penampilan fisiknya seolah-olah soleh, ya kan itu. Penampilan fisiknya seolah-olah meyakinkan, tapi kalau hatinya tertutup, maka telinganya tidak bisa mendengarkan kalam hikmah dan lesannya terkunci. Nah, penggambaran ini apakah ini pahami bahwa itu adalah orang-orang kafir Quraisy dulu? Tidak. Ayat ini solihun liku zaman, relevan setiap saat. Bisa jadi jangan-jangan diri saya termasuk bagian yang dikritik oleh ayat ini. Jadi kita mengkaji kitab tafsir Al-Jailani yang mengupas dari aspek batinnya itu bukan mencari kesalahan orang, tapi memetakan persoalan, kemudian kita mendeteksi diri kita. Oh iya, jangan-jangan saya termasuk bagian ayat ini. Sehingga kalau kita punya kesadaran ke dalam diri, maka ada upaya untuk memperbaiki diri. Oh iya, saya masih kekurangan ini. Oh iya, saya masih kekurangan ini. Jadi untuk memperbaiki diri ini perlu kesadaran penuh, menyadari kekurangan-kekurangan. Tapi kalau sudah defensif, dinasehatin, lawan, dikasih masukan, seolah merasa benar, nah ini tanda-tanda ini defensif ini, ya asumu al-bukmu, maka telinganya sulit menerima masukan, lesannya juga sulit untuk bisa berbicara, ya. Walau alimallahu, walaupun alimah telah mengetahui siapa Allah fihim di dalam mereka, la asma'ahum, niscaya Allah mendengarkan mereka. Kalimatul haq sam, ya, kalimatul haqis samit atau atin. Jadi maksudnya bahwa Allah tahu, ya, orang-orang yang termasuk tadi tertutup telinganya, tertutup hatinya, ya, Allah mengetahui fihim khairan, bahwa di dalam mereka itu khairan, ada kebaikan. Kalau ada kebaikan, la asma'ahum, niscaya Allah akan memberikan pendengaran kepada mereka. Itu. Jadi kalau Allah itu ya pengen memberikan anugerah kepada hambanya, ya dibuka keran hatinya yang tertutup, kemudian telinganya dibuka,
bisa mendengar, ya, kemudian lesannya otomatis ya bisa menjelaskan. Nah, ini kalau Allah berkehendak ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat hambanya. Ini kalau ada catatan khairon. Kalau ada khairon kebaikan, Allah pasti akan membuka. Jadi artinya kalau ada kalam hikmah kok tidak bisa menembus, ya berarti memang frekuensi rohaniahnya tidak bisa menembus. Artinya cukup dia sampai di situ. Tapi kalau Allah membuka frekuensi rohaninya sehingga bisa mendengar kalam-kalam hikmah, ini berarti Allah menghendaki sebuah kebaikan bagi hambanya. Maka la'as ma'ahum diberikan, dibuka pendengarannya oleh Allah. Nah itu. Jadi bersyukur kalau kita diberikan anugerah, dibukakan oleh Allah ya pintu-pintu ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu batiniah, ilmu-ilmu ruhaniyah. Karena kalau kita paham, bisa memahami dengan seutuhnya, bisa menyadari kekurangan kita, maka khairon, ada kebaikan yang akhirnya kita bisa memperbaiki diri. Oh, kekuranganku ini gitu. Walau asma'ahum, walaupun Allah memberikan pendengaran kepada mereka, latawallau, niscaya mereka berpaling. Wahum, dan bermula mereka mu'ridun, ya, mereka berpaling. Nah, ini maksudnya gini. Bisa jadi Allah membuka pendengaran. Oh, ada seseorang mendengarkan. Tapi laisu musta'idin, hatinya tidak termasuk dipersiapkan oleh Allah untuk mendapatkan nur ilahiyah. Jadi telinganya mendengar, Allah memberikan pendengaran, cuma hatinya masih tertutup. Nah, maka sikapnya wahum mu'ridun, pasti dia akan berpaling dari Allah. Nah itu, jadi harus ada keseimbangan. Allah membuka telinga dan harus membuka hati. Kalau dibuka telinga tok, hati tidak, pasti efeknya akan berpaling. Sebab masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya apalagi amarah lawamah masih mendominasi dirinya, pasti dia akan ditarik oleh nafsu lawamah dan amarah untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat penting, ya, akar dari segala munculnya nafsu amarah lawamah adalah mulai dari perut kita yang harus kita isi dengan makanan yang halal. Kemudian kita juga harus melakukan riyadhah mujahadah supaya nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita lambat laun mengalami penundukan gitu ya, mengalami grafiknya itu menurun. Ya, bukan berarti harus hilangkan, tidak. Ya, pasti potensi nafsu itu ada, akan tetapi sudah dapat ditundukkan, dapat dikuasai. Artinya nafsunya tidak mampu menguasai diri kita. Gitu. Jadi akarnya adalah ada di dalam diri kita. Ya, itu. Jadi la tawallu wa hum mu'ridun, ini jelas yang dimaksud apabila ada orang yang dibukakan pendengarannya oleh Allah tapi hatinya belum dibuka oleh Allah dan juga tidak mau riyadhah mujahadah, tidak mau zikir yang istiqomah, maka dia akan seret oleh ajakan nafsu syaitoniyah, yaitu lawamah, sehingga akan mudah menjadi orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jelas penjelasan ayat ini adalah membahas diri kita, bagaimana potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, ada kekuatan negatif, ada kekuatan positif.
Maka apabila kita sudah mampu menundukkan yang negatif, amarah dan lawamah, maka akan muncul yaitu nafsu sawiyah, nafsu malaikat, dan nafsu mutmainnah, nafsu ketuhanan. Inilah yang menjadi target para salik, orang-orang yang menuju Allah. Untuk mencapai kepada Allah, ya harus bisa menundukkan dua kekuatan nafsu yang negatif, dan harus bisa menumbuhkan dua kekuatan nafsu, yaitu sawiyah, nafsu malaikat, dan nafsu mutmainnah, nafsu ketuhanan. Nah, dengan demikian ya kita bisa memahami apa yang dimaksud makna batiniah dari ayat ini. Ya, mudah-mudahan Allah membuka mata kita dengan nurnya, Allah membuka telinga kita dengan nurnya, Allah membuka lisan kita dengan nurnya, Allah membuka hati kita dengan nurnya, sehingga diri kita diliputi oleh nur ilahiyah. Nah, dengan demikian perjalanan kita menuju Allah ya diberikan kemudahan ya, dan diberikan keistiqomahan ya. Demikian pengajian malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.